Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Materi ini sangat penting karena sumber daya alam berperan besar dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya ini tersebar di berbagai wilayah dan dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari serta pembangunan ekonomi. A. Sumber daya alam hutan. Hutan Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Hutan menyediakan kayu, hasil hutan non-kayu seperti rotan dan damar, serta menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Selain itu, hutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. B. Sumber daya alam tambang. Indonesia juga kaya akan hasil tambang, seperti batu bara, minyak bumi, emas, nikel, dan timah. Sumber daya ini digunakan sebagai bahan baku industri dan sumber energi. Namun eksploitasi tambang harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak lingkungan. C. Sumber daya alam kemaritiman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi maritim yang besar. Laut Indonesia menghasilkan berbagai jenis ikan, rumput laut, dan biota laut lainnya. Selain itu, wilayah perairan Indonesia juga menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam bisa mengalami perubahan karena berbagai faktor, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. A. Eksploitasi dan konsumsi yang berlebihan. Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestariannya dapat menyebabkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan. Misalnya, penebangan hutan yang tidak terkendali dapat menyebabkan deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar. B. Sumber daya tak terbarukan. Beberapa sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya tak terbarukan. Jika terus digunakan tanpa alternatif energi lain, sumber daya ini bisa habis dan menyebabkan krisis energi di masa depan. C. Proses pengolahan dan eksploitasi. Proses eksploitasi, pengolahan, dan distribusi sumber daya alam juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah industri, emisi kendaraan, dan tumpahan minyak di laut adalah beberapa contoh dampak negatif dari aktivitas ini. D. Konstruksi sebagai penyumbang kerusakan lingkungan terbesar. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan perumahan seringkali menyebabkan alih fungsi lahan. Jika tidak diatur dengan baik, konstruksi dapat merusak ekosistem dan mengurangi daya dukung lingkungan. 3. Pengaruh sumber daya alam terhadap kehidupan penduduk. Sumber daya alam memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal mata pencaharian dan pola pemukiman. Jika tidak diatur dengan baik, konstruksi dapat merusak ekosistem dan mengurangi daya dukung lingkungan. 3. Pengaruh sumber daya alam terhadap kehidupan penduduk. Sumber daya alam memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal mata pencaharian dan pola pemukiman. A. Pengaruh sumber daya alam pegunungan. Di daerah pegunungan, masyarakat biasanya menggantungkan hidup dari pertanian hortikultura, seperti sayuran dan buah-buahan. Udara yang sejuk dan tanah yang subur sangat mendukung sektor pertanian di daerah ini. B. Pengaruh sumber daya alam pantai. Daerah pantai memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata, dan industri garam. Banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan atau mengembangkan usaha wisata bahari. C. Pengaruh sumber daya alam dataran tinggi. Dataran tinggi sering digunakan untuk perkebunan seperti teh, kopi, dan cengkeh. Kondisi tanah yang subur dan iklim yang mendukung menjadikan dataran tinggi sebagai daerah produksi pertanian yang penting. D. Pengaruh sumber daya alam dataran rendah. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian padi, industri, dan pemukiman. Karena akses transportasi yang lebih mudah, wilayah ini berkembang lebih pesat dibandingkan daerah lain. E. Cara mengurangi konsumsi sumber daya alam. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, kita perlu mengurangi konsumsi dengan cara menggunakan energi terbarukan, mendaur ulang sampah, dan menerapkan gaya hidup hemat energi. 4. Perbedaan sumber daya alam dalam perdagangan internasional. Sumber daya alam juga berperan dalam perdagangan internasional, di mana setiap negara menjual produk unggulannya ke negara lain. Ruang lingkup perdagangan internasional. Perdagangan internasional mencakup ekspor dan impor barang serta jasa antara negara-negara di dunia. Sumber daya alam sering menjadi komoditas utama dalam perdagangan ini.
Aktivitas perdagangan internasional. Beberapa contoh aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor minyak sawit dari Indonesia ke berbagai negara dan impor teknologi dari negara maju. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ekspor, seperti pemberian insentif pajak, subsidi produksi, dan promosi produk lokal ke pasar global. D. Faktor pendorong ekspor. Faktor-faktor yang mendorong ekspor antara lain permintaan tinggi dari luar negeri, kualitas produk yang kompetitif, serta kebijakan perdagangan yang mendukung. Manfaat perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan pendapatan negara, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas produk melalui persaingan global. Eits, iklan sebentar 5 detik ya. Guru-guru hebat, masih repot menyusun perangkat pembelajaran sendiri? Buang-buang waktu? Tenang, kami punya solusinya. Dengan hanya Rp10.000, Anda sudah bisa mendapatkan semua ini. Berminat, cek di deskripsi video ya. Apa? Kemahalan? Boleh kok ditawar. F. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan sumber daya alam antar negara, perkembangan teknologi, serta kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Kesimpulan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari hutan, tambang, hingga sektor kemaritiman. Namun, potensi ini bisa mengalami perubahan akibat eksploitasi yang berlebihan dan pengaruh industri. Sumber daya alam juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan penduduk, baik dalam sektor ekonomi, pemukiman, maupun mata pencaharian. Selain itu, sumber daya alam memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, di mana negara-negara saling mengekspor dan mengimpor barang sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga kelestariannya, agar tetap bisa digunakan oleh generasi mendatang. Mari kita mulai dari hal kecil, seperti menghemat energi dan mengurangi limbah. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.